Tiga pemain timnas Indonesia U22 yang kena sanksi AFC usai ribut lawan Thailand. Tiga pemain timnas Indonesia tak bisa tampil di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Histeris, komentator Liga Jepang terpana lihat lemparan maut Pratama Arhan. Timnas U17 Indonesia agendakan uji coba lawan tim kuat Eropa, Afrika, dan Asia. Komite Disiplin atau Komdis AFC telah menjatuhkan sanksi kepada Indonesia dan juga Thailand akibat keributan yang terjadi di final cabur sepak bola SEA Games 2023. Putusan Komdis AFC itu telah dirilis pada Selasa 13 Juli. Sanksi dijatuhkan kepada 15 orang yang terdiri dari pemain, pelatih hingga ofisial dari Indonesia dan juga Thailand. Selain itu, Komdis AFC juga memberikan sanksi berupa denda. Bahkan sanksi denda yang diberikan totalnya mencapai 18.000 US dollar atau sekitar 268 juta rupiah. Seolah tak adil, ada 3 pemain dari skuad Garuda yang mendapatkan hukuman, sementara hanya ada 1 pemain dari tim Gajah Perak. 3 orang pemain timnas Indonesia dijatuhi sanksi larangan bermain dan juga denda. Sementara itu untuk pemain Thailand, AFC hanya menghukum 1 orang, yakni Sophonwit Rakyat, yang diskors 6 pertandingan dan juga didenda $1.000. Padahal dari tayangan ulang pertandingan sebenarnya masih ada beberapa pemain Thailand yang juga terlibat keributan. Namun nampaknya AFC kurang jeli dalam membuat keputusan terkait hukuman. 3 pemain timnas Indonesia U22 mendapatkan sanksi dari Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC, yakni karena imbas keributan lawan Thailand di final SEA Games 2023. Ketiga pemain itu adalah Titan Agung, Komang Teguh, dan juga Muhammad Taufani. Titan Agung dan juga Komang Teguh melanggar kode disiplin dan juga etik AFC pasal 47, sehingga dihukum larangan bermain sebanyak 6 pertandingan serta denda sebesar $1.000 atau sekitar Rp14.941.650. Sementara itu, Muhammad Taufani melanggar kode disiplin dan juga etik AFC pasal 51, namun ia hanya dikenakan larangan bermain sebanyak 6 pertandingan tanpa dijatuhi denda. AFC memberikan sanksi berat untuk staf pelatih timnas Indonesia. 4 staf yang dimaksud adalah Ahmad Nizar Cesaryanur, Muhdi Toit Sarnadi, Sahari Gultom, dan juga Tegar Diokta Andias. Ya, Tegar Diokta Andias mendapatkan sanksi larangan mendampingi tim selama 6 pertandingan. Tegar juga mendapatkan denda $1.000 Amerika Serikat atau sekitar 15 juta rupiah. Kemudian pelatih kiper Sahari Gultom mendapatkan hukuman yang sama dengan Tegar Diokta Andias. Sementara 2 nama lainnya yaitu Ahmad Nizar dan juga Muhdi Toit hanya mendapatkan sanksi larangan mendampingi timnas Indonesia di segala level pertandingan resmi AFC selama 6 kali laga. Dan keempatnya tentu bisa dipastikan absen mendampingi tim untuk kualifikasi Piala Asia U23 2024. AFC memberikan sanksi larangan bermain 6 laga kepada 3 pemain yakni Titan Agung, Komang Teguh, dan juga Muhammad Taufani Muslihuddin. Di samping itu, bagi timnas Indonesia ini merupakan pukulan yang cukup telak. Pasalnya, sanksi dari AFC membuat para pemain tersebut tidak akan bisa berpartisipasi dalam event-event naungan AFC terdekat. Kualifikasi Piala Asia U23 2024 pada 6-12 September 2023, di mana Indonesia menjadi tuan rumah grup K yang akan bergulir di Solo. Timnas Indonesia sendiri tergabung di grup K bersama Turkmenistan dan juga Cina Taipei. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan, demi membentuk 22 pemain berkualitas untuk Timnas U17 Indonesia, ia pun membuat program untuk seleksi pemain dengan talenta Garuda. Lebih lanjut, Erick Thohir menjelaskan bahwa talenta Garuda ini akan menjadi benchmark baru dalam pencarian skuad terbaik Indonesia. Dan untuk seleksi pertama dipastikan semua harus sesuai dan juga menjadi persyaratan utama. Mulai dari mental yang kuat, postur tubuh dengan tinggi 170 sampai dengan 185 cm, kemampuan otot, skill, kognitif, disiplin, koordinasi prima hingga VO2 max dengan nilai rata-rata 60 sampai 65. Presiden Jokowi berharap tim asuhan Bima Sakti bisa menembus babak final dan juga kemudian juara. Harapan itu disampaikan oleh Jokowi saat mengunjungi seleksi Indonesia U17 di Stadion Sijalak Harupat Rabu 12 Juli. Ya, keinginan Presiden Jokowi akan coba diwujudkan dengan cara yang elegan. Dalam hal ini, PSSI akan mencari 22 talenta terbaik Indonesia. Kami memang menerapkan passing grade yang tinggi. Ini tantangannya sebab bagaimanapun juga ini Piala Dunia FIFA pertama di Indonesia. Sehingga harus maksimal persiapan dan skuad timnas U17 kita, kata Erick Thohir.
Pratama Arhan dipercaya pelatih Tokyo Verdy Hiroshi Jofuku sebagai starter saat berhadapan dengan Tokyo FC. Kepercayaan tersebut langsung dijawab oleh Pratama Arhan. Ia mengeluarkan skill lemparan maut, senjata andalannya. Lemparan maut Pratama Arhan membuat komentator Jepang teriak histeris. Dengan menggunakan bahasa Jepang, komentator tersebut seperti takjub dengan lemparan Arhan tersebut. Sebelumnya Arhan memang telah menunjukkan skillnya pada babak kedua Piala Kaisar 2023. Dia mencetak assist lewat lemparan saat melawan Teispaku-Satsu Gunma. Arhan tampil sebagai starter Tokyo Verdy saat melawan klub G-League One FC Tokyo yang diperkuat Yuto Nagatomo pada pertandingan babak ketiga Emperor's Cup Jepang di Stadion Ajinomoto. Sayang Pratama Arhan harus ditarik keluar pada menit ke-110 atau saat perpanjangan waktu berjalan 20 menit dengan skor imbang 1-1. Cedera kaki jadi penyebabnya. Ya, dalam cuplikan video yang beredar di media sosial, Pratama Arhan berjalan terpincang-pincang menuju lorong ganti sambil didampingi oleh tim medis Tokyo Verdy. Setelah Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023, tak sedikit media asing yang menyoroti. Salah satunya adalah situs Vietnam The Tao 247. Media Vietnam The Tao 247 menyoroti soal pemain diaspora yang turut dipanggil. Seperti diketahui, dari 34 orang yang dipanggil terdapat 6 pemain diaspora. Ya, pemanggilan para pemain diaspora ini ternyata membuat media asal Vietnam itu kembali usil. Dalam artikel tersebut, mereka bahkan dengan jelas menyematkan Indonesia yang tak lolos kualifikasi Piala Asia U17 2023, tetapi bisa tampil di Piala Dunia U17 2023. Timnas Putri Indonesia akan melawan Thailand di babak semifinal Piala AFF Wanita U19 2023. Timnas Putri memastikan lolos ke semifinal dengan penampilan yang impresif. Ya, Garuda Pertiwi arahan Rudi Eka Priyambada sukses melumat Timor Leste 7-0 dan menaklukkan Laos dengan skor 4-1. Di laga terakhir, Claudia Suneman dan kawan-kawan menang 5-0 atas Kamboja. Ya, duel Indonesia versus Thailand akan digelar di Stadion Gelora Sriwijaya Palembang pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sementara laga Vietnam versus Myanmar akan digelar lebih dulu pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di lokasi yang sama. Dan siaran langsung Indonesia versus Thailand live di iNews TV. Hammarby telah terang-terangan memberikan tawaran kepada Viking FK untuk memboyong Shane Patinama. Namun yang terbaru, Viking FK dilaporkan menolak tawaran yang diberikan oleh Hammarby karena harga yang terlalu rendah. Ya, Hammarby hanya mengajukan penawaran sebesar 1,6 juta kroner atau sekitar 2,3 miliar rupiah. Angka tersebut rupanya sangat jauh dari harga yang diinginkan oleh Viking FK. Sementara itu, merujuk data transfer market, nilai pasar fullback kiri berdarah Belanda Indonesia itu saat ini senilai 400.000 euro atau setara dengan 6,6 miliar rupiah. Dan harga tersebut paling tinggi sepanjang karir Shane Patinama. Pada 2021, Viking FK memboyongnya dari klub Belanda Telstar dengan nilai 5,65 miliar rupiah. PSSI rupanya langsung bergerak cepat dengan menjadwalkan uji coba Timnas U17. Tak sembarangan Timnas U17 Indonesia diagendakan melawan tim kuat Eropa, Afrika hingga Asia. Setelah menggelar seleksi di beberapa kota, pemain yang lolos akan berangkat ke Eropa untuk melakukan pemusatan latihan sekaligus uji coba dengan tim-tim kuat di Eropa, Afrika dan Asia lainnya, tulis PSSI. Sementara itu, Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI menjelaskan hal ini penting bagi tim asuhan Bima Sakti. Menurutnya, tim U17 Indonesia harus dibiasakan melawan tim kuat sebelum berlaga di Piala Dunia U17 2023. Tierney Randers semakin dekat dengan kepindahan ke AC Milan. Ia diketahui tak terdaftar dalam skuad AS Alkmaar untuk pramusim. Padahal AS Alkmaar akan melakoni laga uji coba melawan Norwich City pada Rabu 12 Juli 2023. Ya, hal itu terjadi karena Tierney Randers sedang fokus menyelesaikan transfernya menuju AC Milan. Seperti diungkapkan wartawan asal Italia Fabrizio Romano yang menyebut pemain yang berposisi sebagai gelandang itu tak lama lagi akan menjadi pemain AC Milan. Timnas Indonesia U23 diprediksi akan semakin sangar di Piala AFF U23 2023 karena selain diisi skuad juara SEA Games, skuad Garuda juga berpotensi diperkuat 3 pemain keturunan yakni Elkan Bagot, Iver Jenner dan juga Rafael Struijk. Usia mereka masih di bawah 23 tahun. Sementara itu, Bung Towel selaku pengamat sepak bola optimis Indonesia bisa juara. Materi lagi bagus-bagusnya, skuad juara SEA Games kemarin U22. Ada kemungkinan penambahan pemain Elkan Bagot, Iver Jenner, Rafael Struijk, Egy Maulana Fikri karena usianya U23 kan, kata Bung Towel sumber YouTube Nalar TV. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia.
Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.